Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kriptografi kunci publik. Yang pertama Rian Hidayatullah dan kedua saya Anissa dari Hamdan. Pendahuluan sampai akhir tahun 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik telepon internet pos sangat tidak aman. Oleh karena itu kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci simetri muncul pada tahun 1976. Makalah pertama yaitu ditemukan oleh D.V. Hellman dari Stanford University. Judul makalahnya New Direction in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci simetri yang sesungguhnya. Ini gambarnya. Yang penemu kriptografi kunci publik Whitfield, D.V. dan Martin Hellman. Kriptografi kunci simetri disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing pengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. 1. Kunci publik untuk mengenkripsi pesan. 2. Kunci privat untuk mendeskripsi pesan. Ini rumusnya. Misalkan pengirim pesan Alice, penerima pesan Bob. Alice mengenkripsi pesan dengan kunci publik Bob. Bob mendeskripsi pesan dengan kunci privatnya, kunci privat Bob. Sebaliknya Bob mengenkripsi pesan dengan kunci publik Alice. Alice mendeskripsi pesan dengan kunci privatnya. Dengan mekanisme seperti ini tidak ada yang kemudian mengirimkan kunci rahasia seperti halnya pada sistem kriptografi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Hidayatullah. Ya, kripto kunci publik. Ya seperti ini gambarnya. Ya, kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman atau secure channel. Saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim chip teks. Nah ini diagramnya. Nah ini seperti penyadap, sumber kunci, deskripsi, tujuannya ke Bob, dan Alice ini sumber pentix, enkripsi, saluran tidak aman. Ya itulah diagramnya. Dua keuntungan kriptografi kunci publik. 1. Tidak diperlukan pengiriman kunci rahasia. 2. Jumlah kunci dapat ditekan. Kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. 1. Komputasi untuk enkripsi atau deskripsi pesan mudah dilakukan. 2. Ini lanjutannya pembagitan sepasang kunci pada kriptografi kunci publik didasarkan pada personal integral klasik sebagai berikut. 1. Pemfaktoran. 2. Logaritma diskrit. Analogi kriptografi kunci simetris dan kriptografi kunci publik dengan kotak suara yang dapat dikunci dengan gembok. Kriptografi kunci simetris, Alice dan Bob memiliki kunci gembok yang sama. Kriptografi kunci publik, Bob mengirim Alice gembok dalam keadaan tidak terkunci. Gembok sama dengan kunci publik Bob, kunci gembok sama dengan kunci privat Bob. Kriptografi kunci simetri melawan kriptografi kunci publik. Kelebihan kriptografi kunci simetri yaitu proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang sangat singkat. Ukuran kunci simetris relatif pendek. Autentikasi pengirim pesan langsung diketahui dari chip teks yang diterima karena kunci hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan kriptografi kunci simetris yaitu kunci simetris harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi komunikasi. Kelebihan kriptografi kunci publik, hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh setiap entitas yang berkomunikasi. Tidak ada kebutuhan mengirim kunci privat sebagai
pada sisi simetri. Dua pasang kunci publik atau kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Kelemahan kriptografi kunci publik. Ukuran chip matriks lebih besar daripada plain text atau bisa 2 sampai 4 kali ukuran plain text. Ukuran kecil relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetris. Ya, selanjutnya tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman atau sama seperti black chipper. Kebanyakan algoritma mendasarkan keamanannya pada sulitnya memecahkan persoalan-persoalan aritmetik atau pemfaktoran logaritmatik dan sebagainya yang menjadi dan seterusnya. Aplikasi kriptografi kunci publik. Meskipun masih berusia relatif muda, tetapi algoritma kunci publik mempunyai aplikasinya sangat luas. 1. Enkripsi atau deskripsi pesan, algoritma RSA Rabin-El-Gamal. 2. Digital signature, tujuan membuktikan autentikasi pesan atau pengirim, algoritma RSA El-Gamal DSA Ghost. 3. Pertukaran kunci atau key exchange, tujuannya mempertukarkan kunci simetris, algoritma Diffie-Hellman. Sekian dari kelompok kriptografi kunci publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.